Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini kita dari Polres Bengkalis melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan sebenarnya ada dua kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkalis. Yang pertama yang kita rilis ini terkait dengan korupsi di KPU. Korupsi di KPU ini secara singkat bisa dijelaskan perkaranya terkait dengan penyalahgunaan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2020. Dana yang digelontorkan oleh pihak pemerintah daerah itu kurang lebih sekitar 40 miliar, kemudian disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kurang lebih hampir 4,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, atas perbuatan tersebut dari Satreskrim Polres Bengkalis telah menetapkan 4 orang tersangka yang dengan identitas yang pertama saudara PH selaku kuasa pengguna anggaran, kemudian saudara CG selaku bendahara pengeluaran, saudara MS selaku pejabat penandatangan surat perintah membayar SPM, dan saudara HR ini selaku pejabat pembuat komitmen. 4 orang tersangka ini telah kita lakukan penyidikan dan perkaranya sudah dinyatakan P21, sudah lengkap oleh kejaksaan, dan insya Allah dalam waktu dekat rencananya hari Rabu akan kita tahap 2 atau kita serahkan kepada JPU untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam perkara ini kami juga telah meminta penghitungan kerugian negara dan telah ditetapkan kerugian negara kurang lebih 4,6 miliar dengan beberapa barang bukti yang berhasil kita sita, diantaranya uang sejumlah Rp57.525.000 yang sudah berhasil diamankan oleh penyidik dan barang bukti surat dokumen yang lainnya. Nah, sebagai pengembangan perkara ini tentunya tidak selesai hanya di 4 tersangka saja. Terhadap perkara ini kami juga telah membuka penyidikan kasus korupsi untuk terduga tersangka yang lainnya yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan gelar perkara di tingkat Polda untuk menentukan apakah bisa ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana tindak lanjut terkait dengan penanganannya, yaitu salah satu komisioner KPU yang saat ini masih menjabat. Saya kira itu secara singkat yang bisa kami sampaikan untuk rilis yang pertama. Kami persilakan untuk tanya jawab atau mungkin Pak Kasat Reskrim ada yang mau ditambahkan, silakan. Jawab, ya, langsung silakan. Mau nanya? Berapa lama proses penyelidikan Anda kemarin? Kalian ini bukan gue ini. Mau dong. Oh, sorry. Untuk penyelidikan dan penyidikannya, ini perkara sejak tahun 2020. Namun untuk LP di tahun 2022. Ya. Nah, jadi alhamdulillah di tahun 2023 ini kami persiapan untuk hari Rabu besok. Tersangka dengan barang bukti kami serahkan termasuk dengan berkas tebal itu kami serahkan kepada jaksa penuntut umum.